Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu virus. Virus adalah agen infeksi yang sangat kecil dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Artinya bahwa virus tidak bisa memperbanyak diri atau bertahan hidup secara mandiri di luar inang. Mereka membutuhkan sel organisme seperti sel manusia, sel hewan, atau sel tumbuhan untuk bereproduksi. Nah, berikut kita lihat tentang karakteristik virus. Yang pertama adalah virus berukuran sangat kecil, biasanya antara 20-400 nanometer, sehingga tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Yang berikut tidak memiliki struktur seluler seperti bakteri. Virus tidak memiliki organisel seperti inti sel, sitoplasma, atau membran sel yang biasanya dimiliki oleh organisme hidup lainnya. Yang berikut adalah hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Virus bersifat parasit intraseluler obligat, artinya mereka hanya bisa memperbanyak diri di dalam sel inang hidup seperti sel manusia atau sel hewan. Yang berikut adalah memiliki materi genetik DNA atau RNA. Virus mengandung materi genetik yaitu DNA atau RNA yang membawa informasi untuk mereplikasi diri saat berada di dalam. Berikut kita lihat tentang struktur virus. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid merupakan lapisan protein yang menyeluruhi dan melindungi materi genetik virus. Kapsid juga berperan dalam pengenalan dan penempelan virus ke sel inang. Yang berikut adalah materi genetik, DNA atau RNA. Virus membawa informasi genetik dalam bentuk DNA atau RNA yang digunakan untuk mereplikasi diri setelah masuk ke dalam sel inang. Yang berikut adalah envelope atau selubung. Envelope ini membantu virus masuk ke dalam sel inang, tetapi tidak semua virus memiliki envelope. Contoh virus dengan envelope adalah virus corona. Yang berikut kita lihat tentang jenis-jenis virus. Yang pertama adalah virus DNA, mengandung DNA sebagai materi genetik. Contohnya adalah adenovirus atau virus cacar. Yang berikut kita lihat tentang virus RNA, mengandung RNA sebagai materi genetik. Contohnya adalah virus influenza, virus corona, dan virus HIV. Yang berikut adalah virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Disebut bakteriofag atau fag. Virus ini mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri. Yang berikut adalah virus menyerang tanaman atau virus tanaman. Dia menyerang sel-sel tumbuhan. Contohnya itu adalah Tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Yang berikut adalah virus yang menyerang hewan atau virus hewan, menyerang sel-sel hewan atau pada juga manusia. Itu contohnya pada rabies, flu burung, dan virus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus hidup virus. Yang pertama adalah adsorpsi. Virus menempel pada permukaan sel inang dengan mengenali reseptor spesifik di membran sel. Yang kedua adalah penetrasi. Virus atau materi genetiknya masuk ke dalam sel inang bisa lewat fusi membran, endositosis, atau suntikan langsung. Yang ketiga adalah replikasi. Materi genetik virus, DNA atau RNA, mulai mengadakan diri menggunakan enzim dan bahan dari sel inang. Yang berikut adalah transkripsi. Virus menghasilkan RNA messenger dari materi genetiknya agar dapat digunakan untuk membuat protein virus. Yang berikut adalah translasi atau terjemahan. Messenger RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Protein ini penting untuk struktur virus baru. Yang berikut adalah pengemasan. Komponen virus seperti materi genetik dan kapsid dirakit menjadi partikel virus baru. Jika memiliki envelope, virus juga akan membentuk selubung lipid. Yang berikut adalah pelepasan. Virus yang sudah jadi akan dikeluarkan dari sel inang. Bisa dengan cara yang pertama adalah lilis atau sel inang pecah. Yang kedua dengan cara ekositosis atau virus yang dikeluarkan tanpa merusak sel secara langsung. Jenis-jenis virus. Yang pertama adalah virus DNA, mengandung DNA sebagai materi genetik. Contohnya adalah adenovirus atau virus cacar. Yang berikut kita lihat tentang virus RNA, mengandung RNA sebagai materi genetik. Contohnya adalah virus influenza, virus corona, dan virus HIV. Yang berikut adalah virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Disebut bakteriofag atau fag.
Virus ini mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri. Yang berikut adalah virus menyerang tanaman atau virus tanaman. Dia menyerang sel-sel tumbuhan, contohnya itu adalah Tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Yang berikut adalah virus yang menyerang hewan atau virus hewan, menyerang sel-sel hewan atau pada juga manusia, itu contohnya pada rabies, flu burung, dan virus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus hidup virus. Yang pertama adalah adsorpsi. Virus menempel pada permukaan sel inang dengan mengenali reseptor spesifik di membran sel. Yang kedua adalah penetrasi. Virus atau materi genetiknya masuk ke dalam sel inang bisa lewat fusi membran, endositosis, atau suntikan langsung. Yang ketiga adalah replikasi. Materi genetik virus, DNA atau RNA, mulai mengadakan diri menggunakan enzim dan bahan dari sel inang. Yang berikut adalah transkripsi. Virus menghasilkan RNA messenger dari materi genetiknya agar dapat digunakan untuk membuat protein virus. Yang berikut adalah translasi atau terjemahan. Messenger RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Protein ini penting untuk struktur virus baru. Berikut saya akan menjelaskan tentang dampak virus. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti influenza atau flu, HIV/AIDS, COVID-19, cacar, hepatitis, dan lain-lain. Dampaknya bisa berupa gangguan kesehatan ringan hingga mematikan, serta menyebabkan pandemi. Yang berikut adalah penyakit pada hewan. Virus juga menyerang hewan, menimbulkan penyakit seperti rabies. Umumnya itu ditularkan melalui gigitan hewan. Yang berikut adalah penyakit tanaman. Tanaman juga tidak luput dari infeksi virus, contohnya mosaik tembakau. Virus pada tumbuhan bisa menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Nah, teman-teman, yang sudah saya jelaskan pada slide-slide yang sebelumnya, di sini saya akan menampilkan gambar tentang contoh virus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri contoh virus yang saya tampilkan pada gambar tersebut. Di sini ada contoh virus HIV, virus influenza, virus COVID-19, dan virus herpes. Penyakit yang kedua adalah antivirus, obat yang digunakan untuk mengobati penyakit antivirus. Yang kedua adalah karantina, yaitu isolasi individu yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Yang terakhir adalah higiene, menjaga kebersihan dan kesehatan untuk mencegah penyebaran. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada makhluk hidup, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit yang dapat mengancam jiwa. Virus memiliki struktur yang unik, terdiri dari gram dan envelope. Virus dapat berkembang biak di dalam sel hidup dengan menggunakan sumber daya sel tersebut. Pencegahan dan pengobatan virus yang sangat penting untuk dilakukan dan untuk mengurangi penyebaran virus dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa virus adalah partikel kecil yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup dan memiliki struktur yang unik.